Good evening, my brothers and sisters of RGM family, both on-site and those zooming from other locations. Selamat malam saudara-saudari yang terkasih yang telah beribadah bergabung di RGM, baik yang di APL maupun yang di Zoom. May we be blessed this evening by the worship service. Biarlah hari ini kita diberkati dengan ibadah malam hari ini. May the teaching and preaching of the word strengthen our faith and deepen our love for Jesus, who is our King and Savior. Biarlah pengajaran dan pemberitaan firman Tuhan malam hari ini memperkuat iman kita dan memperdalam kasih kita kepada Yesus, Raja dan Juru Selamat kita. Let us pray. Mari kita berdoa. Dear Lord Jesus, we thank you for the gathering of your people this evening. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas perkumpulan umat-Mu malam ini. Give us ears to hear, eyes to see, and hearts receptive to your instructions from the reading and preaching of your word. Berikanlah kami telinga untuk mendengarkan, mata untuk melihat, dan hati yang terbuka untuk menerima pengajaran-Mu melalui firman-Mu hari ini. We pray for your servants that you give us a humble heart. Kami berdoa agar hamba-Mu bisa memberikan hati dengan yang rendah hati. Empower us with the Holy Spirit to speak with boldness and clarity your message for your people this evening. Berikanlah kami kekuatan melalui Roh Kudus-Mu untuk berbicara dengan keberanian dan kejelasan dalam menyampaikan pesan-Mu bagi umat-Mu malam ini. We pray in Jesus' name. Kita berdoa di dalam nama Yesus. Amen. Amin. This evening we want to address this topic of evangelism and the courage to evangelize. Malam ini kita akan membahas topik tentang Injil dan keberanian untuk memberitakan Injil. The first text for tonight is taken from Luke chapter 19 verse 10. Kita pertama yang kita akan lihat terambil dari Lukas 19 ayat 10. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. In this verse, Jesus, who is the Son of Man, reveals his purpose on earth. Dalam ayat ini, Yesus yang adalah anak Tuhan datang sebagai wujud manusia mengungkapkan tujuannya di bumi. This passage is about the story of Zacchaeus, a tax collector who was despised and considered a sinner by many. Ayat ini berbicara tentang Zakheus, seorang pemungut pajak yang dibenci dan dianggap sebagai pendosa oleh banyak orang. Zacchaeus was a short man, but a corrupt man, and he became rich from his corruption. Zakheus orangnya sangat pendek, tetapi sangat suka berkorupsi dan kekayaannya itu didapatkan dari hasil The korupsi. people in the village hated him, not because he was short, but because he was corrupt. Orang-orang yang tinggal di daerah situ sangat membenci Zakheus, bukan karena ia pendek, tetapi karena Zakheus yang suka korupsi. As a tax collector, Zacchaeus was considered a traitor, working for the enemy and cheating the people for collecting much more in taxes than was required. Sebagai pemungut pajak, Zakheus dianggap sebagai pengkhianat yang bekerja untuk orang-orang jahat, yang menipu orang dengan memungut pajak lebih dari yang seharusnya. Zacchaeus heard that Jesus was coming to his town and he wanted to see who is Jesus. Zakheus mendengar bahwa Yesus datang ke kota itu dan Zakheus itu penasaran siapa sih Yesus itu. He was so short that he could not see because the crowd was blocking him. So what did he do? He climbed up on a tree, so that he could watch Jesus approach. Zakheus itu sangat pendek sehingga ia tidak bisa melihat Yesus karena ditutupi dengan begitu banyak orang. Sehingga Zakheus harus manjat ke pohon untuk melihat Yesus. When Jesus passed by the tree, he looked up at this man and he said, he knows that man's name, Zacchaeus, come down, I'm going to your house today. Ketika Yesus melihat Zakheus di atas pohon, Tuhan
mengenal nama Zakheus. Dan Tuhan berkata, Zakheus turun sekarang karena aku mau ke rumahmu. Zacchaeus was so excited and he invited Jesus to come into his house. Zakheus yang mendengarkan itu sangat berbahagia dan akhirnya mengundang Yesus untuk ke rumahnya. You know, when Jesus came to Zacchaeus' home, many in the village were disgusted and criticized Jesus for associating with someone they viewed as morally corrupt. Ketika Yesus memutuskan untuk mengunjungi dan mendatangi rumah Zakheus, banyak sekali orang yang mendengarkan itu merasa jijik dan mengkritik Yesus karena bergaul dengan seseorang yang mereka anggap korup secara moral. Hey, Jesus, why don't you come to my house? Why do you go to Zacchaeus' house, a house of a sinner? Yesus, kenapa sih kok nggak mau datang ke rumah aku? Kok malah mengunjungi rumah Zakheus, seorang pendosa? My house is better. My house is cleaner. No sin in my house. Rumahku lebih baik, rumahku tidak ada dosa. You go to Zacchaeus' house? Tetapi Tuhan memilih untuk pergi ke rumah Zakheus. However, Jesus responded and explained that his primary mission was exactly that, to reach out to those like Zacchaeus who have wandered away from God, those who are spiritually lost, and to offer them redemption and salvation. Namun Yesus menjawab dan menjelaskan bahwa misi utamanya itu adalah yaitu menjangkau mereka yang telah menjauh dari Tuhan seperti Zakheus. Mereka yang secara rohani tersesat dan menawarkan mereka penebusan atau keselamatan. When Jesus came, he said he came to seek. He emphasized an act of pursuit. He did not wait passively for people to approach him, but he proactively reached out, demonstrating love and compassion. Ketika Yesus berkata bahwa Tuhan datang untuk mencari, Tuhan sedang menekankan tindakan pencarian. Tuhan tidak menunggu secara pasif agar orang-orang datang kepadanya, tetapi Tuhan sendirilah yang secara proaktif menjangkau mereka, menunjukkan kasih dan belas kasihan. This seeking out reveals God's love for humanity. Pencarian ini mengungkapkan kasih Tuhan bagi manusia. Showing that even those who seem lost are valuable, just like a shepherd tirelessly seeking out for one lost sheep. And Jesus tirelessly pursues every lost soul to restore them to God. Tindakan ini menunjukkan bahwa mereka yang tampak hilang pun berharga di mata Tuhan. Sama seperti seorang gembala yang tanpa lelah mencari seekor domba yang hilang. Yesus sendiri tanpa lelah mengejar setiap jiwa yang hilang untuk mengembalikan mereka kepada Tuhan. The second part, Jesus said, I came to save them that are lost. This indicates the goal of Christ's search. He came to save. To save is to deliver from danger, harm, or destruction. Kemudian bagian kedua, Yesus berkata, Yesus datang dan untuk menyelamatkan mereka yang hilang. Hal ini menunjukkan tujuan pencarian Kristus, yaitu menyelamatkan. Menyelamatkan berarti membebaskan mereka dari bahaya, kerusakan, dan kehancuran. Spiritually, to save refers to salvation. Secara rohani, menyelamatkan berarti menunjukkan kepada keselamatan. To save from sin and separation from God and eternal death. Menyelamatkan dari dosa, menyelamatkan mereka dari pemisahan dari Tuhan dan kematian kekal. Jesus came to rescue humanity from their spiritual dangers by offering forgiveness and reconciliation by and through his death and resurrection. Yesus datang
untuk menyelamatkan umat manusia dari kematian rohani mereka dengan menawarkan pengampunan dan rekonsiliasi melalui kematian dan kebangkitan Tuhan. The lost are those separated by their sin and unable to find their way back on their own. Orang-orang yang hilang adalah mereka yang terpisah karena dosa dan mereka yang tidak mampu menemukan jalan kembali dengan sendirinya. To those of us here who are believers, we were all once lost. Untuk setiap kita di sini yang dulunya bukan orang percaya, kita tahu bahwa kita pernah tersesat. For the Bible says, for all have sinned and fall short of the glory of God, but we are all justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Karena di Roma 3 ayat 23 sampai 24 berkata, sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan, dan semua dibenarkan dengan cuma-cuma oleh anugerahnya melalui penebusan yang datang oleh Yesus Kristus. Therefore, everyone needs the saving grace that only Jesus can provide. Oleh karena itu, setiap orang membutuhkan anugerah penyelamatan yang hanya dapat diberikan oleh Yesus Kristus. Through His life, death, and resurrection, Jesus demonstrated God's profound love and the length He would go to restore this relationship. Melalui hidupnya Yesus, kematian dan kebangkitannya, Yesus telah menunjukkan kasih Tuhan yang sangat dalam dan sejauh mana Tuhan bersedia berkorban untuk memulihkan hubungan ini. Therefore, Luke chapter 19 verse 10 highlights the essence of Christ's mission to seek and to save, and it is deeply rooted in love and sacrifice. Maka dari itu, Lukas 19 ayat 10 memberitahukan kita tujuan penting dari misi Kristus, yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang mendalam dan berakar pada kehidupan dan pengorbanan. This reminds all believers of the grace we received and encourage us to share this hope with others, emphasizing that no one is beyond redemption and every person is precious to God. Hal ini mengingatkan semua orang percaya itu karena anugerah yang telah kita terima, dan anugerah tersebut seharusnya lah yang mendorong kita untuk berbagi harapan ini dengan orang lain dan menekankan bahwa tidak ada seorang pun yang di luar jangkauan penebusan dan setiap orang itu berharga di mata Tuhan. In another account, in Matthew chapter 9 verse 36, when Jesus saw the crowds, He had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Matius 9 ayat 36 menunjukkan ketika Tuhan melihat orang banyak itu, Tuhan merasa berbelas kasihan kepada mereka karena mereka tertekan dan tidak berdaya, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. When Jesus came, He was kept busy with ministry. He was healing every disease and sickness. And we read of Jesus' heart of compassion for the helpless and the hopeless. Ketika Yesus datang, Yesus itu sibuk sekali dengan pelayanannya. Tuhan selalu menyembuhkan semua penyakit dan kelemahan orang. Dan kita membaca bagaimana hati belas kasihan Tuhanlah bagi orang diberikan kepada orang-orang yang lemah dan putus asa. We also read that Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. Matius 9 ayat 35 juga berkata bahwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, mengajar di sinagoga mereka, memberitakan kabar baik tentang kerajaan Tuhan, dan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Everywhere Jesus went, there were large crowds following Him. He saw all the people before Him, the sick, the weak, the children,
the women, the elderly, and the proud. He saw everything and he knew their hearts. Dimanapun Tuhan pergi, selalu ada banyak sekali orang yang mengikuti Tuhan. Tuhan melihat semua orang di depannya. Orang yang sakit, orang yang lemah, anak-anak, wanita, orang tua, dan bahkan orang-orang sombong sekalipun. Tuhan melihat semuanya dan Tuhan tahu isi hati mereka. He had compassion for the people. Tetapi Tuhan memiliki belas kasihan terhadap banyak orang. Because they were harassed by religious leaders, harassed by rulers, and the evil one who were a heavy burden on the people. Karena mereka dianiaya oleh para pemimpin agama, para penguasa, dan iblis yang menjadi beban berat bagi mereka. They had no shepherd to guide or protect them spiritually to the truth of God. They were helpless and hopeless. Mereka tidak memiliki gembala yang dapat membimbing atau melindungi mereka secara rohani untuk menuju ke kebenaran Tuhan. Mereka merasa putus asa dan tak berdaya. When Jesus saw this distressed and dejected crowd, he does not look at them with disgust or disappointment, but he looked at them with compassion and action. Ketika Yesus melihat kerumunan orang yang sedih dan putus asa itu, Tuhan tidak memandang mereka dengan jijik atau kecewa, tetapi Tuhan memandang mereka dengan belas kasihan dan memberikan tindakan. All of us here, apart from Jesus, we are all in distress. Kita semua tahu yang ada di sini bahwa ketika kita hidup terpisah dari Yesus, kita semua akan selalu berada di dalam kesusahan. In Jesus, we are saved and we are defended by a good shepherd. Tetapi di dalam Yesus kita diselamatkan dan kita dilindungi oleh gembala yang baik. The offer by Jesus to all is now is a day of salvation. Tawaran Yesus kepada semua orang adalah ini. Sekarang adalah hari keselamatan. Come to Jesus now, because the next time Jesus returns, he will come to judge the living and the dead. Datanglah kepada Yesus sekarang, karena ketika Yesus datang kedua kalinya, maka Tuhan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. To those who have rejected Jesus and not obeyed and trust in him, it will be a great and terrible day. Bagi orang-orang yang telah menolak Yesus, yang tidak mau taat dan percaya kepada Yesus, itu akan menjadi hari yang besar dan sangat mengerikan. But to those who have believed in the saving grace of Jesus and lived out our faith, it will be a day of great rejoicing. Tetapi bagi orang-orang yang telah percaya pada anugerah keselamatan Tuhan dan hidup untuk memperlihatkan iman yang benar dan selalu taat kepada perintah Tuhan, maka hari penghakiman itu akan menjadi hari yang penuh sukacita. We want to talk about courage to evangelize. Karena itu malam hari ini kita akan berbicara tentang keberanian untuk memberitakan Injil. What are we fearful of and why are we fearful? Apa yang kita takuti dan mengapa kita takut? I used to be fearful of dogs. Dulu saya takut sama anjing. I was bitten by a dog when young. Saya pernah digigit anjing waktu aku masih muda. My father was bitten by a big dog and I had to take him to the hospital. Bapak saya juga pernah digigit sama anjing yang besar dan aku harus bawa bapak saya ke rumah sakit. What else are we fearful of and why are we fearful? Apalagi yang kita takuti dan mengapa kita takut sama hal itu? Some of us may be fearful of rejection, fearful of persecution, maybe also fearful of being looked down, and in today's culture, we are afraid of being ostracized
by colleagues, schoolmates, teachers. Beberapa di antara kita mungkin takut untuk ditolak, takut untuk dianiaya, takut untuk dipandang rendah. Dan di era budaya sekarang, kita sangat takut diasingkan oleh rekan kerja kita, teman sekelas kita, atau bahkan guru-guru kita. I'm not sure whether you know what is cancel culture. Cancel culture. Apakah saudara pernah mendengar kata cancel culture? Especially the young people in social media, where people unfriend you on your social media friend contact. Orang muda pasti mengerti kata cancel culture. Orang-orang itu berarti menghapus pertemanan dengan Anda di media sosial, dan orang-orang itu juga menghapus pertemanan Anda atau menghapus pertemanan dengan orang tua mereka. Do you know children unfriend their parents? Ya, banyak sekali anak-anak yang menghapus hubungan pertemanan dengan orang tua mereka. No more communication. Black out all communication. Tidak ada lagi komunikasi, memutuskan semua komunikasi yang ada. I have a friend who is 80 years old. You know what he's afraid of? He's afraid of death. Saya punya teman yang berusia 80 tahun. Saudara tahu apa yang ia takutin? Ia takut mati. How about us? Are we afraid to speak of Jesus to others? Bagaimana dengan kita? Apakah kita takut untuk membicarakan tentang Yesus kepada orang lain? We can talk, we can chat and discuss about many things with others, but when it comes to Jesus and the gospel, we are tongue-tied. Kita bisa bincang-bincang, kita bisa berdiskusi banyak hal dengan orang lain, tetapi ketika kita mau berbicara tentang Yesus dan Injilnya, kita tutup mulut kita. We become uncomfortable, we become afraid, and we keep our mouth shut, fearing of offending others, or we are ashamed of the gospel. Seringkali kita merasa tidak nyaman, takut, dan menutup mulut kita karena takut mereka itu tersinggung. Mereka atau perkataan kita menyinggung orang lain, atau kita sendiri mungkin malu sama Injil Tuhan. However, as disciples of Jesus, we are all tasked by Jesus with a great commission. Tapi kita harus mengingat sebagai murid-murid Yesus, kita semua telah diperintahkan oleh Yesus dengan tugas yang besar. Let us look at Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Let us all read together. Okay? Let's all read together. 1, 2, go. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I've commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." Mari kita baca sama-sama Matius 28 ayat 18 sampai 20 yang ada di sini. Sama-sama kita bacakan 1, 2, 3. Kemudian Yesus datang kepada mereka dan berkata, "Semua kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk menaati segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan sesungguhnya aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." When Jesus sends us out, He sends us with a promise when He said, "Surely I am with you always." Ketika Yesus meminta kita untuk keluar, untuk menjangkau, Yesus juga memberikan kita janjinya. Dan ia berkata, "Sesungguhnya aku selalu bersama kamu."
In Acts chapter 1, verse 8, it says, "But you will receive power when the Holy Spirit comes to you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." The assistance for us to be witnesses for Jesus is the power of the Holy Spirit that is given to each one of us. Pertolongan yang Tuhan berikan bagi kita sebagai saksi Yesus adalah kuasa Roh Kudus yang diberikan bagi setiap orang yang percaya. To evangelize is to be a witness for Jesus, either on a one-to-one basis or to a group of people. Memberitakan Injil berarti menjadi saksi bagi Yesus, baik secara pribadi maupun dalam berkelompok. We testify, we speak of Jesus in word, meaning with our mouth, and by our deeds, meaning our acts of mercy, love, kindness to the nations. Kita bersaksi tentang Yesus dengan ucapan kita dan juga melalui perbuatan kita, yaitu tindakan belas kasihan, kasih, dan kebaikan kepada semua orang dan bangsa-bangsa. We speak of who is Jesus, what he came to do, and what he has done for us, and will continue to do for us. Kita berbicara tentang siapa Yesus itu, apa tujuan Tuhan datang, dan apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita, serta yang akan terus Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Sometimes I wonder why you and me, we do not live out the Great Commission to testify of Jesus. Why are we so reluctant to speak the name of Jesus to others? Terkadang saya itu bisa bertanya-tanya, kenapa ya saya dan saudara tidak mau menjalankan perintah besar ini untuk bersaksi tentang Yesus. Mengapa kita begitu takut atau enggan untuk menyebutkan nama Yesus atau menceritakan Yesus kepada orang lain? Could it be that we are afraid and lack the courage to evangelize? Apakah mungkin kita merasa takut dan kurang berani untuk memberitakan Injil? Could it be that we are ashamed to be called Christians, or because we think we do not know enough of the Bible to share the gospel? Atau mungkin kita malu disebut sebagai orang Kristen, atau kita merasa pengetahuan kita tentang Alkitab itu kurang cukup untuk memberitakan Injil? Could it be that we don't see the need to do so because we are already saved? Atau mungkin kita merasa tidak perlu untuk memberitakan Injil karena kita sudah diselamatkan? Evangelism starts from our personal relationship with Jesus. Penginjilan atau memberitakan Injil dimulai dari hubungan pribadi kita dengan Yesus. If we know who is Jesus, what he has done for us, experience his forgiveness, deep love, abundant grace, endless mercy to have saved us from the curse of our sins, then this good thing we have received, we will be excited to share with others. Jika kita tahu siapa Yesus, apa yang telah Yesus lakukan di dalam hidup kita. Ketika kita telah mengalami pengampunan Yesus, kita telah mengalami menerima anugerah Yesus yang melimpah. Belas kasihan Tuhan yang begitu dalam untuk menyelamatkan kita dari kutukan-kutukan dosa, maka semua kebaikan ini yang telah kita terima ini seharusnya membuat kita bersemangat untuk memberitakan kabar baik ini ke orang lain. The Bible says God made Jesus who had no sin to be sin for us,
so that in Him, in Jesus, we might become the righteousness of God. Firman Tuhan yang tertulis di 2 Korintus 5:21 telah berkata bahwa Tuhan menjadikan Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa bagi kita, supaya dalam Dia, yaitu Tuhan, kita menjadi kebenaran Tuhan. How awesome is our salvation, and all by God's grace. Betapa luar biasanya keselamatan kita, dan keselamatan ini hanya diperoleh dari kasih karunia Tuhan. You know the story in John chapter 4 of the Samaritan woman who had an encounter with Jesus. You know that story? Apakah saudara pernah mendengar cerita perempuan di Samaria di Yohanes 4 yang mengalami perjumpaan dengan Yesus? She lived a life of sin. Perempuan ini hidup di dalam dosa. An adulterous woman who had 5 husbands, and the man she now lives with was not her husband. Seorang perempuan yang berzina yang pernah menikah dengan 5 suami. Dan pria yang ia tinggali sekarang pun bukanlah suaminya. She was despised and rejected by others. But when she encountered Jesus at the well, she found the truth in Jesus, the giver of living water. Perempuan ini ditolak dan dibenci oleh orang lain. Tetapi ketika perempuan ini bertemu dengan Yesus, menemukan kebenaran di dalam Yesus, pemberi air hidup, hidupnya berubah. She could not contain this excitement because the truth of Jesus has set her free from the burden of her sin. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya karena kebenaran Yesus telah membebaskan dia dari beban-beban dosanya. She was excited and ran to tell the whole village about what Jesus had done. And many believed because of the testimony of the Samaritan woman. Perempuan ini sangat bergembira dan ia berlari memberitahukan kepada semua orang di desa itu tentang apa yang Yesus telah lakukan bagi dia. Dan karena kesaksiannya, banyak sekali orang yang percaya dengan Tuhan. Another time in John chapter 9, when Jesus was walking along the road, he saw a man blind from birth. Terus ada juga satu cerita ketika Yesus berjalan di sepanjang jalan yang tertulis di Yohanes 9, Tuhan melihat seorang pria yang telah buta sejak lahir. Then with compassion, Jesus spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eyes. Then he told the blind man, "Go, wash your eyes in the pool of Siloam." Kemudian dengan penuh belas kasihan, Tuhan meludahi tanah, membuat lumpur itu dari ludahnya, dan mengoleskan lumpur itu kepada mata orang buta itu. Lalu Tuhan berkata kepada orang buta itu, "Pergilah dan basuhlah matamu di kolam Siloam." The man went and washed and came home seeing. Pria itu pergi, habis itu mencuci matanya, mandi, dan pulang dengan mata yang bisa melihat. What a great miracle, so that the work of God be displayed in his life. Betapa besarnya mukjizat itu sehingga karya Tuhan dapat terlihat di dalam hidupnya. We should rejoice with this man as well if we saw this great miracle happen. Kita juga seharusnya ikut bersukacita jika kita menyaksikan seseorang telah menerima mukjizat dari Yesus. But there were people who were not happy with what has happened. Tetapi kita harus sadar bahwa banyak sekali orang yang juga tidak bisa ikut senang dengan apa yang telah mereka dapatkan. The Pharisees, the religious teachers of their time, asked this man 3 times how he was cured from this incurable blindness since birth. Para Farisi, para pemimpin agama pada masa itu bertanya sama orang buta itu sebanyak 3 kali. Kok kamu bisa sembuh sih dari kebutaan
yang tidak bisa disembuhkan sejak lahir. They were trying to accuse Jesus of doing the work of the devil so that they could find an evil way to condemn Jesus and kill him. Mereka berusaha menuduh Yesus melakukan pekerjaan setan agar mereka dapat menemukan cara jahat untuk menghukum Yesus dan membunuh Yesus. The man said, "All of you may accuse Jesus of being a sinner, but this I know. I was blind, but now I see. This man who healed me is from God." Tetapi pria itu berkata, kalian semua boleh menuduh Yesus sebagai pendosa. Tetapi ketahuilah, aku dulu buta, tetapi sekarang aku bisa melihat. Pria yang menyembuhkan aku ini adalah Tuhan. In the face of opposition and under great threat, this man gave all the glory and credit to Jesus, the one who healed him. Di tengah-tengah penolakan dan dalam ancaman yang besar, orang yang dulu buta ini memberikan segala kemuliaan dan pujian kepada Yesus yang telah menyembuhkannya. You know what happened to this man? Saudara tahu apa yang terjadi dengan pria ini? For his testimony of Jesus, the healed man was expelled, accused of being a sinner like Jesus, and thrown out of the church and his community. Saudara tahu apa yang terjadi? Setelah memberitahukan kesaksian ini, pria yang telah sembuh ini diusir. Dia juga dituduh sebagai pendosa seperti Yesus dan diusir dari gereja. Dan mungkin pria ini juga diusir, dikeluarkan dari komunitasnya. From these two encounters with Jesus, the healed, the restored, and the saved, they were so filled with their newfound faith and shared with others unashamed and with great courage. The healed blind man was persecuted and expelled from his community for speaking the truth. Dari dua pertemuan ini dengan Yesus, orang-orang yang disembuhkan, dipulihkan, dan diselamatkan begitu dipenuhi dengan iman baru mereka, dan mereka dengan sangat bahagia membagikan kepada orang lain terhadap apa yang mereka telah terima dan lihat tanpa ada rasa malu dengan keberanian yang besar. Kita bisa melihat bahwa orang yang buta itu yang telah disembuhkan harus dianiaya, harus diusir dari komunitasnya karena berbicara kebenaran. In these two encounters with Jesus and in many other accounts as well in the gospel, we read of Jesus going out and many times out of his way to seek and to save the lost who need healing, restoration, and salvation. Kita juga bisa melihat bahwa Tuhan itu lewat pertemuan dengan dua orang ini, di dalam banyak sekali cerita juga di dalam firman, kita bisa membaca tentang Yesus yang sering kali keluar dan bahkan rela meluangkan waktunya untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang hilang, orang-orang yang membutuhkan penyembuhan, pemulihan, dan keselamatan. Jesus was not sitting in the comfort of a church doing ministry. He did not wait for the lost to come. He went out to the highways and byways to seek and save the lost. For Jesus said, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." Yesus tidak duduk hanya ongkang kaki dengan nyaman di gereja melakukan pelayanan saja. Tuhan tidak menunggu orang-orang yang hilang untuk datang. Tuhan pergi keluar ke jalan-jalan dan ke pelosok untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang hilang. How about us? Bagaimana dengan kita? Do we just wait in the comfort of our church every Saturday night, waiting for good people to come and hear the gospel? Apakah kita hanya duduk tenang di gereja setiap Sabtu malam,
menunggu orang-orang datang untuk mendengarkan Injil? Or do we go out to share the gospel and invite all to come to Jesus and to our church? Atau apakah kita keluar untuk membagikan Injil dan mengundang semua orang untuk datang kepada Yesus dan gereja kita? Jesus went out to call to himself fishermen, tax collectors, heretics, sinners, the outcasts and downcast in society, the lepers, the adulterers, the poor, the blind, the deaf, the sick. Tuhan pergi untuk memanggil para nelayan, pemungut pajak, orang-orang sesat, pendosa, orang-orang terbuang dan tertindas di dalam komunitas masyarakat. Orang-orang kusta, orang-orang berzina, orang-orang miskin, orang buta, orang tuli, dan orang sakit. It was also recorded in the gospel that wherever Jesus went, to all the towns and villages, what was he doing? He was teaching and he brought the message of the good news and healing every disease and sickness. Di dalam firman telah tercatat bahwa dimanapun Yesus pergi, ke semua kota ataupun desa, Tuhan mengajar dan menyampaikan kabar baik serta menyembuhkan segala penyakit. Again, I want to remind myself and to all of us, how about us? Sekali lagi saya ingin bertanya kepada diri saya sendiri dan kepada setiap saudara yang ada di sini. Bagaimana dengan kita? When we go out to meet with fellow colleagues, family members, friends or business associates, what are our conversations centered around? Ketika kita keluar, bertemu dengan rekan kerja, anggota keluarga kita, teman atau rekan bisnis, apa sih yang menjadi topik pembicaraan kita? I must confess that many times the topic is around, hey, you know where's the best food that we can find? Hey, you know where is the best restaurant? Hey, you know where's the best clothes that we can buy, value for money? Saya harus mengakui ya, kadang-kadang percakapan yang ada itu lebih banyak tentang, makanan apa sih yang paling enak yang sekarang kita udah ketemukan? Restoran mana sih yang paling enak? Atau toko pakaian mana sih yang harganya itu bagus untuk dibeli? Do we find a window to speak of Jesus and His love? Do we take the opportunity to give thanks before the meal before us? Or are we afraid that others may be offended? Apakah kita menemukan kesempatan untuk berbicara tentang Yesus dan kasih-Nya? Atau apakah kita memanfaatkan kesempatan untuk berdoa sebelum kita makan? Atau kita takut bahwa orang lain mungkin tersinggung? Do we have the compassionate heart of Jesus to go out and seek the lost? Knowing that without Jesus as your Savior, our loved ones, family, friends, colleagues, people in our community are lost in sin and without hope of eternal life, but will be condemned and banished to hell's fire and torment for eternity. Apakah kita juga memiliki hati yang penuh belas kasihan seperti Yesus untuk pergi dan mencari yang hilang, mengetahui bahwa tanpa Yesus sebagai juru selamat mereka, orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita, teman kita, rekan kerja kita, dan orang-orang di komunitas kita tersesat di dalam dosa dan tanpa harapan akan hidup kekal. Tetapi mereka akan dihukum dan dibuang ke api neraka dan siksaan kekal. Our call for you and me as true disciples of Jesus is not about our obligation to fulfill the Great Commission. It is about our heart of love and compassion for the lost, to reach out to them, and in so doing, we are living out the Great Commission entrusted upon us. Ingatlah saudara-saudari yang terkasih, panggilan kita
Bagi kita semua sebagai murid Yesus yang sejati, bukanlah tentang kewajiban kita untuk hanya melakukan amanat agung ini. Ini tentang hati kita yang penuh dengan belas kasihan terhadap mereka yang tersesat. Kita diperintahkan untuk menjangkau mereka, dan dengan demikian kita sedang melakukan amanat agung yang telah Tuhan percayakan bagi kita. I just want to share some personal experiences, my personal experiences on evangelism. They are some negative, some I have to learn from all the wrong things that I've done. Saya ingin berbagi tentang kesaksian bagaimana saya menjangkau orang-orang. Mungkin akan terdengar sedikit negatif, tetapi dari kesalahan inilah saya belajar dan saya ingin berbagi. When I was in my youth, I would periodically go out to the streets to give out tracts. This is street evangelism. Ketika aku masih muda, maka waktu aku masih remaja, aku akan berlibur ya di pantai bersama dengan guru-guru, dan saya akan keluar berbagi buku ini, brosur ini. One time I was giving out tracts to a group of teenagers like myself who were having an outing on the beach with their teacher. Waktu itu saya pergi keluar dan melihat sekelompok anak muda yang ada di pantai bersama dengan guru mereka. When the teacher saw me giving out the tracts, he scolded me and chased me away for giving the tracts to the youth. Ketika guru itu melihat saya memberikan brosur itu, guru itu marah kepada saya dan mengusir saya karena telah membagikan brosur ini. I was young, I was arrogant, I got angry and responded with aggression and said to the teacher, I have something good for the youth. If you don't want them, go to hell. Saya masih muda saat itu dan sangat sombong. Saya marah dan saya menanggapi dengan agresif kepada guru itu. Saya berkata, saya punya sesuatu yang baik untuk anak-anak muda ini. Kalau saudara gak mau mereka menerima kabar baik ini, pergilah ke neraka. Sometime later, someone pointed me to a Bible verse. Speak the truth in love. I realized that all my going out to evangelism was not out of love for the people I met, but out of the obligation to the Great Commission. Beberapa waktu kemudian ada seseorang yang memberikan saya lihat satu ayat Alkitab yang mengatakan, berbicaralah, katakanlah kebenaran dengan kasih. Dari itu saya menyadari bahwa semua upaya saya untuk memberitakan Injil bukanlah karena kasih kepada orang-orang yang saya temui, melainkan karena kewajiban terhadap amanat agung ini. I confess of my sinful, youthful arrogance and rash behavior, asking Jesus for forgiveness and to give me a heart of love and compassion for the lost, to share the gospel with humility, gentleness, and speaking the truth in love. Saya mengakui dosa-dosa saya, kesombongan muda saya, dan perilaku gegabah saya. Saya meminta pengampunan kepada Yesus dan memohon agar Tuhan memberikan saya hati yang penuh kasih dan belas kasihan bagi mereka yang tersesat. Memberikan saya hati untuk memberitakan Injil dengan kerendahan hati, kelembutan, dan berbicara kebenaran dengan kasih. At the start of this message, I shared of this 80-year-old friend who's afraid of dying. I believe he is in his last stage of life on earth, frail and having fought cancer twice over the last 15 years. He was my manager, my boss when I first started working 43 years ago. A good and fair boss, but not a believer. Di awal penginjilan saya menceritakan tentang seorang teman yang telah berusia 80 tahun yang takut akan kematian. Saya yakin dia berada di tahap akhir di dalam hidupnya. Kenapa? Dia telah lemah dan telah berjuang melawan kanker 2 kali dalam 15 tahun terakhir di dalam hidupnya. Dia adalah atasan saya, bos saya saat pertama kali saya mulai bekerja 43 tahun yang lalu. Seorang bos yang baik, adil, tetapi bukan seseorang yang percaya kepada Tuhan.
I worked under him at the start of my career for 3 to 4 years before I worked for another company. Every year I made it a point to visit him before Lunar New Year to bring my small gifts of blessing, read a passage of the Bible, and pray with him. Saya bekerja di bawah bimbingan bos ini selama saya bekerja 3 hingga 4 tahun sebelum saya pindah ke perusahaan lain. Setiap tahun saya selalu memberikan waktu saya untuk mengunjunginya sebelum tahun baru Imlek. Saya memberikan hadiah kecil sebagai ungkapan doa dan membaca sebuah ayat dari Alkitab dan berdoa bersamanya. I would share the gospel since I first started working with him, and he would always mock and scold me, and when he does that, I would refer him always to the Bible. Saya akan selalu memberitakan Injil saya kepada bos saya, dan setiap kali saya melakukan itu, maka bos saya itu akan mengejek dan memarahi saya dan selalu mengatakan apa yang ada di Alkitab. Selalu berkata bahwa saya selalu membawa Alkitab. He will always say, Hanson, you and your Bible. That point of time and even now. Dulu dan sekarang pun dia akan selalu berkata, Hanson, kamu dan Alkitabmu. Was I afraid that what I was doing to speak the gospel to my non-believing manager could affect my promotion or cause me to be fired? Apakah saya takut saat itu bahwa apa yang saya lakukan untuk memberitakan Injil kepada bos saya dapat membuat saya kehilangan posisi atau mungkin saya akan dipecat? Yes, I was, but you know what? After some time, he came around to like me very much, not for my faith, but for my work ethics. But our hearts today are still separated from the truth. He is still not understanding the truth of the gospel. We keep on praying and reading the Bible, and I pray one day he will come to know of the true saving faith of Jesus in his last days. May the Lord be merciful. Ya, saya dulu takut. Saya dulu begitu. Tapi saudara harus tahu, setelah beberapa waktu, bos saya itu mulai menyukai saya. Bukan karena iman saya, tetapi karena cara kerja saya. Hati kami masih terpisah, tidak bersatu dengan kebenaran. Setelah semua tahun ini, teman saya masih belum memahami apa arti iman sejati dalam mengenal Yesus. Tetapi aku berusaha untuk terus berbagi Injil dengannya. Aku selalu mendoakannya karena ini adalah bentuk aku mengasihi dia. Am I fearful of persecution and death in going out to witness for Jesus? I am. And I pray for courage, but many times fear creeps in. Apakah saya takut akan penganiayaan dan kematian saat pergi untuk bersaksi tentang Yesus? Ya, saya takut, tetapi saya berdoa untuk keberanian dari Tuhan untuk menopang saya. Very quickly, one time I brought a few Bibles to give away into a country that's against Christ. I was almost caught. Saya mau cerita ini dengan sangat cepat. Suatu kali saya membawa beberapa Alkitab untuk dibagikan ke negara yang menentang Kristus dan saya hampir tertangkap. I was fearful for my life when I sensed my movements were being monitored. Saya merasa takut akan nyawa saya ketika saya menyadari bahwa ada orang yang mengawasi saya. I believe they knew it was me who was trying to give out the Bibles. Saya yakin mereka itu tahu bahwa saya itu ingin memberikan Alkitab. But because I was with their senior officials, they choose to let me go, but only after much harassment. Tetapi karena saya bersama dengan orang dalam, orang yang punya pejabat yang tinggi, mereka memilih untuk membiarkan saya pergi. I was so relieved when at the final moment I was able to set foot on the aircraft for the aircraft to take off. And in the plane, I just said, thank you Jesus, thank you for your protection. Ketika itu saya sangat lega ketika pada akhirnya saya bisa melangkah masuk ke dalam pesawat untuk balik. Dan saya hanya berdoa kepada Yesus, Yesus terima kasih atas pelindunganmu. Young people, I'm reminded of the story of David and Goliath, of David's courage and bravery as a young boy of 15 and 16 years old to stand before
the enemy giant Goliath, when every one of Israel's warriors were afraid, trembling, and not willing to do so. Untuk anak muda di sini, saya teringat dengan kisah Daud dan Goliat tentang keberanian dan keteguhan hati Daud, seorang pemuda berusia 15 sampai 16 tahun yang berani berdiri di hadapan musuh raksasa yaitu Goliat, sementara semua prajurit Israel merasa takut, gemetar, dan tidak berani untuk menaklukkannya. David's courage did not come overnight. It was born out by his close and personal relationship with God, Jehovah. Through the years as a shepherd boy in the wilderness, he was then now able to proclaim the name of God before his enemies. Keberanian Daud itu tidak datang secara tiba-tiba. Hal itu terbentuk melalui hubungan Daud yang begitu erat secara pribadi dengan Tuhan. Selama bertahun-tahun ketika ia menjadi gembala di padang gurun, ia menyebutkan nama Tuhan di hadapan musuhnya. David said to Goliath, "You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defiled." Daud berkata kepada Goliat, "Engkau datang kepadaku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku datang kepadamu dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan pasukan Israel yang telah engkau tantang." So young people, do not be afraid to witness and stand for the gospel of Jesus Christ. Be courageous by the power of the Holy Spirit given to us. And courage must be built upon a close and intimate relationship with God. Jadi untuk anak muda yang ada di sini, janganlah takut untuk bersaksi dan mengabarkan Injil Yesus Kristus. Beranilah karena kuasa Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita. Tetapi ingatlah, keberanian harus dibangun atas hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan. If we are concerned it may affect our promotion, the Bible says, promotion does not come from the east or west. Promotion comes from above, from God. Look to God. Jadi kalau kita khawatir hal ini dapat mempengaruhi promosi kita, firman Tuhan telah berkata, promosi tidak datang dari timur atau barat, promosi datang dari atas, dari Tuhan. Lihatlah, carilah kepada Tuhan. If we are afraid of our life, the Bible says, all our days are numbered by the Lord. Do you believe that? Do you take God at His word? Jika saudara takut dengan nyawa saudara, firman Tuhan juga mengatakan semua hari-hari kita telah ditentukan oleh Tuhan. Apakah saudara percaya dengan itu? Apakah saudara percaya dengan firman kebenarannya? Nobody can take 1 minute or 1 second of our life before our time. Why? Because the days of our lives are already numbered. And it is in God's hand. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil 1 menit atau 1 detik dari hidup kita sebelum waktunya. Mengapa? Karena hari-hari hidup kita telah ditentukan dan berada di tangan Tuhan. Brothers and sisters, may I urge us all to go out from the corners of this church premise to seek the lost and bring them to Jesus. The harvest is out there. It is not in this place. Ask the Lord to open our eyes to see and move our hearts for a passion for the lost. Saudara-saudari, izinkan saya mendorong kita semua yang ada di sini untuk keluar dari gereja, untuk mencari orang-orang yang hilang dan membawa mereka kepada Yesus. Banyak sekali ladang panen di luar sana, bukan di tempat ini saja. Mintalah kepada Tuhan untuk membuka mata kita agar kita dapat melihat, menggerakkan hati kita untuk memiliki belas kasihan terhadap orang-orang yang hilang. Start with our loved ones. Mulailah dengan orang-orang yang Give kita thanks to kasihi. God for His provision before we eat in the presence of our loved ones. Do not fear if they mock or ridicule you. Soon God will make a way for conversations to start about Jesus. Jangan malu untuk berdoa mengucap syukur ketika kita mau makan di hadapan orang-orang terkasih kita. Jangan takut jika mereka mengejek kita atau merendahkan kita.
Karena dari hal-hal kecil itulah Tuhan akan membuka jalan bagi kita melalui percakapan tentang Yesus agar percakapan itu bisa dimulai. Do not fear praying for others, which may include strangers, when the Holy Spirit prompts you. Jangan takut untuk berdoa bagi orang lain, termasuk orang asing, ketika Roh Kudus yang telah mendorong saudara. I can say that no one rejects a prayer of comfort and blessing in Jesus' name. Saya bisa berkata bahwa tidak ada seorang pun yang menolak doa penghiburan dan berkat dalam nama Yesus. We need to start. Kita harus mulai. Once we start witnessing one baby step at a time, we break the barrier of fear. Ketika kita mulai melihat langkah kecil demi langkah kecil, kita akan menembus batas ketakutan itu. Ask God all the time to open our eyes to see and move our hearts for a passion for the lost. Mintalah kepada Tuhan agar Tuhan membuka mata kita untuk melihat dan menggerakkan hati kita untuk memiliki belas kasihan bagi mereka yang hilang. When an opportunity arises, give us words to speak of Jesus. Ketika kesempatan datang, berikanlah kata-kata kepada kita untuk berbicara tentang Yesus. Jesus said, "Do not fear, be of good courage, it is I." Yesus berkata, jangan takut, beranilah, karena ini adalah aku. Let us pray. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, we ask that you will give us the courage to witness and testify of your goodness. Bapa di surga, kami bersyukur dan memohon malam hari ini agar Engkau memberikan kami keberanian untuk bisa bersaksi akan kebaikan-Mu. Forgive us, Lord, when we are afraid. Forgive us, Lord, when we are complacent, Lord, to speak of your name and your mighty work. Maafkanlah kami Tuhan ketika kami takut, ketika kami ragu, ketika kami menolak untuk memberitakan Injil akan kebaikan-Mu. Let us not fear, but be of good courage, for you promise to be with us now and forevermore. Biarlah kami tidak takut, tetapi karena kami berani, karena Engkau telah memberikan janji-Mu kepada kami, karena Engkau akan bersama dengan kami hari ini sampai selama-lamanya. We pray this in Jesus' name. Kami berdoa di dalam nama-Mu, Yesus. Amen. Amin.